Salam jumpa kembali. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, memasuki usia 50 tahun berdirinya Paroki Santo Antonius Padua Nela ini, tentu ada banyak ceritanya, ada banyak kesan, ada banyak pesan. Karena itu saya mengajak kita sekalian, mari kita dengarkan apa kata dari mereka-mereka yang pernah bekerja di sini. Dan kira-kira apa pesan dan harapan mereka? Mari kita dengarkan bersama. Selamat siang. Selamat siang. Baik, ini kami barusan tiba. Lalu dapat paket juga sementara makan, sehingga minta izin. Kesempatan bisa omong-omong dengan paket sedikit. Bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Bisa ke tidak kesempatan untuk mau omong-omong dengan pater sedikit? Bisa. Baik, ini pater mungkin pernah dengar ya, mungkin sudah pernah dengar atau belum, jadi bahwa Paroki Nela sekarang mau masuk 50 tahun. Pater ada dengar? Sudah dengar? Paroki Nela mau gimana? Mau 50 tahun? 50 tahun? Iya, 50 tahun. Ya. Pater dulu juga pernah kerja di Paroki. Ya. Berapa lama Pater kerja di Paroki? Saya 6 tahun di situ. 6 tahun. Ya. Baik, itu kalau Pater lihat masanya Pater 6 tahun, lalu dibandingkan sekarang ya, dulu tahun yang Pater bekerja di sana, lalu tahun yang sekarang, kira-kira itu bagaimana Pater? Bisa ngomong sedikit kan? Dulu keadaan sekitar itu hutan. Di Paroki itu. Saya pindah dari Paroki Nurowo ke Paroki Nela. Di sana saya pertama kali saya dipindahkan dari Paroki Nurowo ke Paroki Nela. Waktu itu di sekitar paroki itu, paroki di Pasturan itu hanya satu rumah, dan di situ tinggal pastor paroki yang dulu Pater Niko Buku. Saya menggantikan Pater Niko Buku. Tapi waktu itu mereka katakan Pater nanti tidak tinggal atau menginap di Paroki Nela, tetapi nanti menginap di Nenuk. Makan minum di Nenuk. Pagi-pagi sesudah makan pagi baru ke Paroki Nela untuk kerjakan administrasi. Saya katakan kepada pada provinsial, kalau begitu kamu carikan pastor yang lain saja. Kalau saya dikatakan pastor Paroki Nela, saya harus tinggal di Nela, di paroki. Dan kemudian saya dari Nurowo pindah ke Paroki Nela. Malam pertama ya masih di Nenuk. Sudah itu saya pindahkan barang-barang ke Nela. Malam kedua. Dan saya tinggal di situ. Waktu itu. Tinggal sendiri waktu itu? Ya? Pater dengan siapa waktu itu? Di Paroki? Pater dengan siapa waktu di Paroki? Saya sendiri. Oh, tidak ada pastor rekan ya? Tidak. Hanya Pater Niko Buku, karena dia tidak bertugas lagi di Paroki Nela,
Saya menggantikan dia. Dan Pater Niko katakan itu lebih baik kalau engkau hanya makan minum di Nenu, lalu pagi baru ke paroki untuk kerja administrasi. Saya bilang ya karena begitu, Pater tinggal tidak usah pindah ke Nenu, tapi Pater tinggal di Nela dan saya kembali ke Biuruk Ke Nenu. Nurobo. Oh, Nurobo. Ya, tapi pertama tidak ada apa-apa di Nurobo. Pastoran sudah ada? Rumah pastoran? Ya di pastoran itu. Jadi rumahnya sudah ada ya? Ya. Rumah yang sekarang ini, yang saya tinggal sekarang itu dulu sudah ada atau belum? Rumah pastoran? Belum. Itu kemudian baru saya buat rencana dan bangunkan itu Pastoran. pastoran yang sekarang ini. Lalu gereja pada saat itu juga belum? Ya, sementara Bangun. sementara prolegator yang kerjakan itu gereja. Dan malam pertama saya di Nela, untung saya bawa beras memang dari Nurobo. Belum ada pelayan. Pelayan hanya satu, tetapi dia hanya tinggal sementara di situ. Pagi baru datang dari rumahnya. Malam saya sendirian di situ. Dan di situ mulai ada pencuri-pencuri malam keliling di situ. Mereka tidak curi pater ya? Ya. Oh, mereka tidak curi pater. Tidak mau. Mereka tidak mau, jangan saya bawa apa-apa. Tetapi itu di belakang di rumah paroki itu masih hutan. Tapi batas sedikit 200-300 meter di belakang rumah paroki. Aula juga belum ada ya waktu itu ya? Aula sudah ada. Oh, sudah ada. Dan aula itu seakan-akan itu hadiah dari Pater Strongers. Waktu itu dia ekonom di seminari. Dia ada uang sumbangkan untuk buat aula itu. Lalu rumah yang koster itu Ya. dulu yang koster sekarang Om Thomas tinggal itu rumah itu dulu pater tinggal di situ. Rumah yang sekarang koster tinggal itu. Tidak, di satu kamar di ujung aula itu. Oh, oke, yang tempat Bapak Saka pakai itu. Di situ ada satu kamar. Ya. Nah, saya tinggal di situ. Dan saya tinggal di situ dan ya mau makan minum itu urusan sendiri. Makanan dapat dari mana? Ya, Makanan bawa dari Nenu. saya masih bawa dari Nurobo. masih dari Nurobo. Kan di sana saya ada kerjakan sawah perut itu. Dan di situ saya dapat cukup banyak padi. Sehingga sebelum saya tinggalkan Nurobo kan masih more lagi padi, sehingga saya bawa satu karung. Karung bertahan 1 bulan. Ya. Bertahan agak lama ya 1 karung. Bukan
karung, tapi karung kuning. Oh, karung kuning. Bukan yang sekarang ini. Itu kira-kira dua kali kita pernah berasin kita mau. Dan itu waktu itu masanya Pater itu katekis siapa yang kerja dengan Pater? Katekis yang pada saat itu siapa? ada satu yang pertama, ada satu bruder. Oh, bruder ya katekis. Bruder ya. Maksudnya katekis yang di kantor kerja di sekretariat di kantor Proki. Pada saat itu siapa? Masanya Pater. Itu ada satu ya, dia mau jadi bruder, tetapi dia hanya mau coba-coba mau jadi bruder. Oh, coba-coba Bu. Akhirnya jadi. Ya. Dia coba-coba akhirnya jadi. Akhirnya dia jadi, tetapi sesudah tidak lama lagi dia tidak mau lagi. Dan dia pulang kampung. Belas pagi. Ya, sampai bruder Nabas lagi. Ya. Oh, jangan sampai bruder Nabas. Bruder Nabas Kolo. Baik itu. Ya, bruder. Jadi pekerja juga belum ada ya. Belum. Yang kerja di situ juga belum ada. Jadi Pater sendiri yang urus. Kemudian baru datang itu yang sekarang ini. Ada satu bruder dari Flores di bagian timur. Tetapi saya lupa namanya siapa itu. Belas pagi. Belas Pahit. Ya itu karena sudah begitu lama, jadi ingat lagi. Baik, Pater mungkin masih ingat ya waktu masanya Pater imam yang keberapa ya yang kerja di Proki? Ya, Pastor yang kerja di Proki yang pertama itu siapa? itu Pater masih ingat kan? Pastor-pastor yang kerja di situ. saya hanya tahu saja waktu saya menggantikan Pater Niko Huku. Tapi sebelumnya itu, Pater tidak selalu ingat lagi. sebelum Pater Niko itu saya tidak begitu. Tapi baik Pater, ini 5 tahun ya Pater, 5 atau 6 tahun tadi? Ya. Yang kerja di Proki tadi, 5 tahun ya? Kerja di Proki ini ya, Pater? Saya 6 tahun. Ya, maksudnya dari 6 tahun tuh kira-kira kalau Pater mau bandingin masanya Pater dengan sekarang itu bagaimana? Masanya Pater waktu itu dengan umat itu bagaimana? Mereka soal iman mereka, lalu kehidupan itu bagaimana lalu dibandingkan dengan sekarang? Dulu itu bagaimana katekese apa ajaran-ajaran itu ada kesulitan juga ya. yang Dinela waktu masanya Pater. Apalagi tadi kan Pater ada cerita pencuri-pencuri juga banyak. Lalu bagaimana Pater bisa buat pendekatan dengan itu orang-orang seperti itu lalu bisa bawa mereka ke gereja? itu kemudian orang-orang yang pencuri itu ada di sekitar itu saja. Oh begitu. Ada di sekitar itu saja. Tidak jauh-jauh. Tetapi mereka tahun pertama dan kedua itu yang orang-orang pencuri masuk itu. Mereka pernah curi barang-barang di pastoran? Ya, Barang-barang di pastoran pernah dicuri? itu waktu itu Pater Yosef Opio, Pater Niko saya sampai dia menggantikan Pater Yosef Opio. Nah, Pater Yosef Opio dia beli kain panas begitu banyak dan tersimpan di paroki, di rumah yang sekarang pelayan tinggal itu. Tetapi malam dia
tidak ada, dan dia bongkar itu rumah, ambil semua kain panas itu. Pencuri. Pencuri masuk, ambil semua, tidak ada sisa. Katanya dulu mereka juga pernah curi pacar punya babi. Itu rentetan semua itu. Selain daripada kain panas itu, mula-mula ada bebek dan ayam saya piara. Dan saya juga beli bahan alas rumah tangga untuk pasturan. Taco, periuk, dan lain-lain. Tetapi malam pencuri datang, ambil bebek, bawa taco, bakar itu bebek dan mereka makan ramai-ramai di dalam jati sana. Si pater, saya ada dengar bahwa dulu mereka juga sangat takut ya, umat juga sangat takut dengan pater ya. Ya. Maksudnya saya ada dengar bahwa umat juga ada takut dengan pater kalau doa itu tuh terjadi betul macam pencuri. Jadi kalau mereka curi babi nanti harus kembalikan babi yang mereka curi. Jadi begini, itu sebenarnya mulai dari sebelum semua ada, tapi mulai dari kain panas itu. Nah itu yang saya sudah biasa sedikit dengan mereka. Jadi saya hanya dalam pengumuman waktu selesai misa, saya katakan ya, kain panas begitu banyak, itu sudah dicuri. Mengapa mereka curi kain panas? Mereka malam, mereka mungkin tidak ada kain panas, dan ambil kain panas itu dari pasturan supaya mereka pakai. Yang kedua, saya katakan yang mencuri kain panas itu maksudnya kalau dia sakit dan meninggal, kain panas itu nanti dijadikan penutup peti jenazah, dan sesudah itu tidak jadi apa-apa. Tapi sebelum itu kalau ada orang sakit langsung panggil saya, karena saya umumkan orang yang sakit saya akan layani, berikan sakramen orang sakit. Kalau malam juga, kalau kamu mau, boleh datang. Panggil saya untuk pergi berikan perminyakan. Dan saya siap untuk jalan. Sesudah itu ada beberapa, mungkin 1 atau 2 bulan kemudian, ada 1 orang meninggal. Dari situ mereka bilang mungkin. Dan mereka katakan orang yang meninggal itu saya kutuk dia. Oh gitu. Pater tidak pernah kutuk umat, toh? Pater tidak pernah kutuk umat, Tidak. Kira-kira Pater, kira-kira tantangan yang paling berat masanya Pater itu apa? Itu Di Paroki masanya Pater. Tantangan yang paling berat. di Paroki Nela itu saya tidak bisa katakan masalah yang paling berat, tetapi ada hal-hal yang menyebabkan umat tidak begitu tertarik untuk datang ke misa. Misa di gereja. Hmm. Oke.
Dan kemudian sesudah kejadian orang meninggal karena saya katakan nanti peti jenazahnya ditutup dengan kain panas. Kemudian barangkali 1 minggu orang meninggal. Dan itu orang mereka takut. Jangan-jangan saya kutuk dia. Sehingga waktu sakit mereka tidak berani datang panggil saya untuk berikan minyak suci. Dan itu mereka berkata ini saya kutuk. Tetapi hanya saya barangkali sudah keras. Tetapi untuk kutuk itu tidak. Tapi mereka katakan itu apa? Ada kutukan dari saya itu sebenarnya. Ya. Jadi Dan yang paling berat itu ya kadang-kadang mengenai itu bagaimana kita menghadapi pencuri-pencuri itu. Lalu bagaimana kita harus kembalikan orang-orang yang sudah lama tidak masuk gereja. Dan karena itu saya perbanyak turne. Oke, turne. Ke Tula-Tudik, ke satu kampung di atas Tula-Tudik itu. Ya? Lokeu. Ya, Lokeu. Di situ. Kemudian turun dari Lokeu ke Haliwan. Ke Haliwan ikut sebelah sana. Sampai di Taisol. Dan di situ tiap kampung saya tidur 1 malam. Kalau turne itu ya. Dan malam ada orang tua-tua saya kumpulkan mereka, kami bicara-bicara, iseng-iseng mereka. Kadang-kadang di pastoran itu orang hadiahkan saya arak 1-2 botol saya bawa, dan malam kami kumpul sama-sama bawa arak itu, mereka minum beramai-ramai di situ. Dan waktu itu mereka terbuka bagaimana mereka tidak datang misa. Dan harus saya bawa siripina sedikit untuk mereka. Dan waktu itu mereka mulai terbuka. Ya, karena itu tidak ada orang yang datang bicara-bicara dengan kami, sehingga kami juga tidak malas pergi ke gereja. Dan pencuri yang ada itu dari Batu Merah tidak ada. Karena Batu Merah itu tidak ada karena banyak orang Dawang. Oh begitu. Dan orang Dawang waktu kadang-kadang bantu saya untuk tunjukkan orang mana yang Baik Pater, ini sekarang ini Paroki Nela mau memasuki 50 tahun ya. Mungkin Pater bisa titip pesan, apa pesan Pater untuk Paroki yang sekarang mau memasuki 50 tahun ini? Saya rasa yang masuk sampai 50 tahun ini, mereka-mereka yang menggantikan, tunggu dulu, saya mengganti Pater Niko Buku
yang menggantikan saya, Father Peter Bataona. Oke ya. Lalu kemudian Peter Bataona, tidak tahu siapa lagi waktu itu. Paternya? Tidak, saya barusan Pater Soli dan Pater Fidelis. Pater Franz Teme mungkin. Ya? Pater Franz Teme. Oh, Franz Teme. Dia mengganti Pater Peter. Lalu setelah itu Pater. Dan yang pastoran baru itu, dalam pertemuan kami dengan DPP waktu itu belum pasti, belum tetap DPP, tapi saya kumpulkan beberapa orang untuk kami atur-atur bagaimana kita bisa buat DPP sedikit. Jadi waktu itu mereka rencanakan, karena saya tinggal di kamar di ujung aula itu, yang terlalu sesak dan tidak luas, baru saya buat rencana untuk bangun pastoran. Dan waktu itu saya ajukan permohonan kepada provinsi atau regional waktu itu, dan dapat disetujui untuk buatkan satu pastoran. Dan waktu itu langsung diterima dan mulai kerjakan itu pastoran itu. Sementara pastoran itu dikerjakan, tapi gereja belum selesai. Jadi ada tukang-tukang yang biasa kerjakan gereja, lalu berlegar juga berusaha untuk bangun pastoran. Sementara bangun pastoran, ada lagi satu rencana, buat lagi asrama di bawah itu. Asrama waktu itu. Untuk asrama putra atau putri? Ya. Asrama putra atau putri? Asrama sambil mereka tanya saya, bagaimana sekarang ini mau bangun asrama, tapi untuk rambut panjang atau pendek? Oke. Saya katakan, di sini juga agak rawan untuk hidup untuk perempuan itu. Saya katakan saya mau tetapi untuk anak-anak putri dari SMP Nela, lalu dari STM, dari asrama itu ditempati oleh anak-anak SMP Nela, lalu mereka bersama dengan anak putri dari STM. Tapi anak-anak yang studi malam, terlebih dari STM, mereka studi malam dan pulang dari sekolah mereka takut. Baik, kami tentukan waktu, selesai studi, saya beli satu senter panjang begini. Kalau mereka selesai, saya berdiri di samping asrama itu, senter ke sana. Jadi mereka jalan cepat-cepat, sudah mereka lihat lampu menyala.
Mereka sampai asrama, lalu saya terus juga istirahat. Jadi pesan dan harapan Pater itu untuk umat Paroki Nela yang sekarang mau rayakan jubileum ini. Pesan dan harapan. Kalau saya katakan perbandingan saja ya. Oke. Perbandingan dulu, waktu saya memang sulit untuk mengembalikan orang-orang yang malas masuk gereja. Dan sebelum itu misa hanya hari Minggu hanya satu kali di aula itu. Tetapi kemudian saya katakan lebih baik misa 2 kali. Yang pertama, misa untuk umat dari Nela, Wakabu, Batu Merah, Alekelen. Untuk mereka itu. Misa yang kedua, itu mulai Lelowai turun ke bawah sini. Lelowai datang. Saya bilang biar 5 atau 6 orang saya misa untuk mereka. Jadi mereka kalau pertama kali 5 orang yang datang, saya bilang kita misa supaya kamu pulang. Selesai misa mereka pulang. Dengan pesan, coba sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, hari Minggu kita misa kedua. Misa hari Minggu, misa kedua. Minggu berikut mulai banyak. Dia bilang, jangan mereka takut. Nanti Pater marah mereka. Saya bilang, marah buat apa? Mereka buat apa sama saya sehingga saya harus marah? Saya memang kemudian baru ngomong cukup keras karena mereka sudah banyak biasakan diri untuk datang misa. Orang lain ikut juga langgar kali datang misa. Orang di Bogor juga langgar kali datang misa. Dan orang yang dari Haliwan Lida, itu mereka datang pada misa yang kedua. Tapi mereka terhalang di Nela, di Neno. Di Neno orang sementara misa, mereka masuk. Di Neno tidak teruskan. Ke Paroki. Paroki. Tapi sudah. Dan dengan demikian saya waktu turne lalu ada kunjungan itu untuk paroki. Dan yang berikut itu untuk sekolah-sekolah. Itu diatur oleh guru-guru dan mereka yang lain orang tua murid. Tetapi kesulitan itu, yang lain itu kesulitan air. Air yang di sebelah sana itu, saya waktu itu
minta dibantu oleh Pater Peterin sehingga kami gali sedikit kumpulkan itu air yang ada yang tetesan-tetesan itu di sebelah sana sehingga kami bisa dapat, kami ambil pipa dari Neno dan kami tarik ke paroki. Ya, baik, perjalanan agak panjang ya. Ya, jadi masanya Pater ada tantangan, ada kesulitan, tetapi bahwa Pater begitu setia sampai 6 tahun ya. Ya. Jadi itu pengalaman yang baik. Pencurinya itu saya jinakkan dia waktu sebelum musim tanam. Dia cari bibit jagung. Cari dia buah bibit jagung. Orang sudah kenal dia. Bilang kami tidak ada bibit jagung. Pergi ke pasar Halilulit. Mula-mula tidak bisa dapat, tapi satu kali dia dapat 6 batang jagung. Saya lihat dia sampai di cabang jalan itu, saya lihat dia berdiri di sana. Saya pura-pura jalan ke sana. Sampai ke sana, saya selamat dia. Kami dua bicara-bicara sampai dia menangis. Oh, pasti dia mau bertobat gitu ya? Dia menangis. Saya hanya sampai di sini dulu, kita baru nanti kita dulu minggu berikut nanti kita berbicara lagi ya. Dibilang baru dulu. Minggu berikut dia datang, saya siapkan sup untuk dia. Kami dua makan sama-sama. Sesudah itu baru saya suruh dia kembali ke kampung. Dengan itu saya dapat dia dan dia tidak hari Minggu. Dia bilang, Pater, hari Minggu mungkin saya tidak datang, tetapi nanti kalau turne saya akan tetap ada. Dan yang lain itu ya hidup moral ya. Hidup apa? Moral. Oke. Jadi baik Pater ya, itu terima kasih karena Pater sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa bincang-bincang dengan saya. Dan baik Pater, itu satu pesan tadi soal pastoral tadi yang Pater sampaikan tadi. Tahunnya yang kita kunjungkan harus hidup. Itu juga satu bentuk metode yang baik itu. Bagaimana kita bisa merangkul kembali, membawa umat. Jadi baik bahwa pengalaman Pater, masanya Pater, pasti dalam perjalanan ini sampai sekarang itu memang pasti sudah ada perubahan ya. Dan waktu pertama kali saya ke sana, lihat ada saya ada macam satu notulen kan. Ada buku. Ada buku saya tuliskan di salah satu buku satu muaf. Mungkin orang sudah buang. Itu tulis apa betul? Tulis apa itu? Mengenai Paroki. Keadaan waktu saya pertama kali sampai. Mungkin nanti saya bisa cari ya. Tulis tangan ya? Tulis tangan. Oke. Maaf. Mungkin nanti saya coba cari. Jadi baik Pater. Jadi terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu, ya harus korbankan istirahatnya. Saya juga bersyukur bahwa bisa bertemu dengan Pater dan bisa bincang-bincang dengan Pater ya. Jadi mudah-mudahan nanti perayaan bisa hadir juga ya. Tanggal 13 Juni, pas hari Minggu. Jadi pas Santo Antonius ya, Santo Antonius. Ya, Padua ya.
Jadi mudah-mudahan Opa juga bisa hadir, ambil bagian dalam perayaan bisa. Oh, Ya, nanti. Opa masih kuat tuh, Ya, masih kuat. kalau Ya, puji Tuhan bahwa masih kuat, masih segar. Jadi Pater, saya kira sampai di sini supaya Pater juga bisa ambil waktu untuk istirahat. Kami sudah sita Pater punya waktu siang untuk istirahat. Tapi sekali lagi Pater, terima kasih banyak ya. terima Ya, kasih sama-sama. dan kami sangat mengharapkan supaya doa-doa Pater tetap selalu menyertai kami umat di Paroki Nela, apalagi sekarang mau merayakan Idul Adha. Ini kita santai-santai di depan teras ini. Bapak ini minta maaf saya ambil waktu sedikit dari Bapak untuk mau bincang-bincang sedikit ya, karena sekarang mungkin Bapak tahu juga bahwa kita sekarang lagi persiapan untuk menyongsong pesta 50 tahun ini Bapak tahu ya, di tanggal 13 Juni ya, itu pesta Santo Antonius dan sekaligus itu perayaan jubileum. Baik Bapak, mungkin kesempatan ini saya mau minta Bapak untuk ya sharing sedikit pengalaman kerja Bapak, ya kurang lebih selama berapa tahun Bapak di Paroki Nela? Ya, saya kalau dihitung dari SK itu materi itu 27 tahun. 27 tahun ya? Iya, 27 tahun. Jadi baik Bapak, ya itu perjalanan cukup lama ya, 27 tahun. Ya mungkin ada pengalaman suka duka, ada tantangan, kesulitan selama 27 tahun. Baiklah, mungkin kesempatan ini Bapak bisa sharing sedikit, apalagi kita mau menyongsong jubileum 50 tahun. Bahwa perjalanan sebelumnya dan sekarang ini pasti beda. Jadi mungkin baik Bapak bisa cerita sedikit lah Pak. Ya, Pater itu kalau saya masuk itu bersama dengan Pater Pi, yang sekarang direktur STM itu. Dari Pater Peter satu malam tidur di pastoran, besok pagi langsung beliau cari saya di SMP daerah Nela. Dan beliau itu rupanya dapat informasi dari Pater Yosef Roth, pastor Paroki Sion, karena Pater Yosef Roth itu adalah mau dibilang pastor yang urus Bapak mantu ini sampai dengan penguburan. Artinya dia dua guru agama, Bapak Nikolas Nenen guru agama untuk Malaka Timur. Jadi dari sini sampai ke Sion sana Pater. Jadi setiap kali Jumat pertama mereka jalan kaki dari sini ke sana. Dan waktu beliau jatuh sakit, Pater Yosef Roth ini yang urus Bapak Niko. Dan ibu saya waktu itu begitu tahun 83, ibu saya di SMP itu Pater Yosef sudah kenal baik karena Bapak guru agama punya anak itu Pater. Jadi Pater Peter dapat informasi dari Pater Yosef Roth, sehingga ketika Pater pindah dari Sion masuk Paroki Nela, per malam satu malam di Paroki, besoknya dia cari saya di SMP Nela, lalu dia ambil saya untuk bisa bantu kerja di sana Pater. Tetapi bantu kerja di sana, kalau dari Pater Peter masuk situ sekitar 93 atau 92. Jadi saya bantu beliau di sana sekitar 1 atau 2 tahun itu Pater, itu tanpa gaji. Itu tanpa gaji Pater. Jadi karena waktu itu zamannya kita punya opa itu Opa Yan ini. Jadi Pater Peter bilang ya ini Bapak ini kita masuk semua di arah, jadi kita coba kerja sama-sama dulu. Ada rezeki pasti saya kasih. Setiap bulan kasih saya 10.000, 15. Apa yang ada Pater waktu itu? Sesudah itu Pater Peter mulai 94
5 atau 9 itu Pater Peter mulai cuti ke kampung, ke Lamalara, tempat ke sana. Tapi sebelum beliau jalan itu sudah beritahukan saya untuk membuatkan lamaran ke keuskupan supaya bisa, kalau bisa ya, mau dibilang diangkat jadi pegawai keuskupan. Tapi waktu itu begitu Pater Peter pulang dari sana itu, ya SK ada tetapi bunyinya seperti ya itu hari saya bilang 1 bulan 110.000, 110.000 100 rupiah. Itu tahun 95 atau 96 itu. Tapi Pater, saya Bapak Sing tidak pernah merasa bahwa uang sedikit. Bapak tidak pernah rasakan itu. Yang untuk saya waktu itu, karena di sini juga saya orang sibuk Pater. Saya sebagai guru mengajar di SD, SMP, lalu kerja di paroki. Ketika saya ikut ibu ke SMP Nela, saya tidak buat apa-apa. Dan dari situ saya rasa tidak terlalu baik. Maka waktu itu Pater Pit, saya bilang Pater, yang pentingnya Pater terima saya untuk saya sibuk. Soal uang Pater itu urusan kedua. Dan itu Pater, itu artinya saya dengan Pater Peter itu perlahan-lahan. Soal uang saya tidak pikir itu Pater. Artinya kerja memang, karena waktu itu saya dengan Pater Peter itu mau dibilang baru Kinel itu baru bisa ditata baik Pater. Karena masanya Pater Peter ya. Ya. Karena kantor masih di pastoran Pater, yang sekarang ruang TV itu. Tapi itu juga administrasi kan tidak ada Pater. Jadi Opa Ian itu 99 sampai 94 Pater, saya bukan bantu Pater Ian. Tapi saya kasihan. Mau bilang dokumen atau apa, tidak ada Pater. Tidak ada. Dan itu saya kerja itu hampir 6 bulan. Saya tata kantor itu hampir 6 bulan Pater. Ada Pater Peter bilang, Bapak memang kami ini sekolah pastor, tapi kami tidak bisa urus di Bapak. Saya bilang Pater, saya coba atur ikut saya punya otak dan kemampuan yang ada Pater. Kalau saya mengalami kesulitan pasti saya tanya Pater. Jadi itu Pater itu. Lalu datangnya itu Pater Peter waktu berangkat untuk cuti itu sementara mau siap untuk bangun menara itu. Oh, jadi ke gereja itu Pater Gereja Peter itu, masanya Pater Peter sudah bangun kan? Gereja sudah ada, tapi menara tidak ada. Okay. Maka waktu itu diminta supaya Bapak Uskup mau habiskan itu gereja. Bapak Uskup Emeritus ini dia coba kamu kasih satu tanda dulu supaya orang tahu bahwa itu gereja. Maka Pater Peter berkata untuk buat ini menara. Begitu habis kali fondasi Pater, beliau ini berangkat untuk cuti lagi. Dia pergi cuti itu, jadi itu saya sendiri Pater dan tukang tugas. Dan untung baik juga waktu itu beliau punya relasi cukup baik tepatan dengan orang luar, sehingga untuk soal bayar tukang pelanggan tidak terlalu. Memang Pater awalnya cukup lumayan, artinya. Kira-kira Bapak maksud ini apa yang membuat sampai Bapak bisa bertahan ya? Maksudnya itu punya awal ya, tantangan tersebut, tapi apa yang membuat sampai Bapak bisa bertahan itu dengan Pater Peter ya? Ya, Pater, saya berangkat dari sebelum saya berangkat ke sana saya sudah tes PNS Pater di Nerosi. Karena kegiatan sambut baru pergelombang, ketika saya lulus ini diumumkan 2 kali saya tidak ada. Romo-Romo yang sekarang di Halulik itu dia punya bapak itu yang kepala kantor, Yasuk Tidikefa. Dan itu kalau bilang itu kayak masih keluarga Pater. Karena calling nama 2 kali saya tidak ada, maka saya diganti dengan orang lain. Ketika saya turun cek, waktu ini mau pukul saya. Pulang dari sana Pater, karena saya teringat dengan kami punya pimpinan PGA, almarhum Bapak Yang Tabesi, dia bilang ya, kamu sekolah guru agama ini bukan berarti mau jadi pegawai negeri, tapi siap untuk kerja dengan pastor, jadi pelayan.
Dari situ Pater, saya begitu saya diganti dengan orang itu, saya sudah nikah itu. Saya bilang, Mama, rupanya jangan sampai dua-dua tidak mau supaya saya bisa kerja sebagai pegawai tinggi. Tapi saya dengan pastor dan kami sama-sama kerja dan saya punya niat itu saja Pater. Yang buat saya bertahan sampai itu kan, ampun terhadap itu saja Pater. Berangkatnya dari situ. Baik Bapak ya, jadi itu dalam perjalanan ya kerja dengan pastor dan juga harus berhadapan dengan umat ya. Ya. Ya, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak kerja di kantor dengan tantangan awal yang sudah dihadapi pada masa peralihan dengan Pater Opayang, lalu sekarang berhadapan dengan umat, kira-kira jumlah umat waktu itu banyak atau masih sedikit? Lalu bagaimana ya, setiap umat pasti punya karakter-karakter yang berbeda juga dan itu pasti satu tantangan tersendiri. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi situasi seperti itu? Iya Pater. Dari waktu itu saya dan Pater Peter itu awalnya kami mesti buat pengenalan ya Pater. Pater Peter orang baru, saya juga orang baru. Jadi kami kunjung dulu ke lingkungan untuk bisa tahu persis bagaimana dengan watak umat ini. Tapi Pater, setelah kami kunjung umat dari lingkungan satu sampai dengan yang selesai, Pater Peter bilang, ya kelihatan umat ini sambut kita baik. Pater Peter bilang, ya sekarang kalau bisa kita usahakan supaya paling kurang 1 atau 2 bulan kita mesti turun ke lingkungan. Tapi yang kesulitan untuk kami turun ke lingkungan pakai apa Pater? Omong jujur saja, kesulitan yang kami alami itu salah satunya itu transportasi untuk menjangkau umat. Dan saya waktu itu Pater jalan kaki, dan saya punya istri ini terlalu mau dibilang takut Pater, karena yang di sana dikenal dengan banyak pencuri kan. Jadi saya kalau kegiatan Pater untuk sambut baru yang sekarang kita fokuskan di pusat paroki Pater. Oh, dulu. Tapi dulu itu saya buat persekolah, tapi itu tempatnya itu di kapela. Kapela kalau tidak ya sekolah ada ruangan yang memungkinkan, kita siap di situ. Dan itu saya bisa tidur 2-3 malam bisa Pater. Kalau Dan keluar. ya. Dan Pater Pit dia hanya tunggu untuk hari ini memisah, pagi baru beliau menyusul ke sana. Jadi semua persiapan itu Bapak yang urus di sana, paling kurang 2-3 malam saya tidur di rumah. Peran Bapak ini lebih dari pastor ini. Ya. Ya. Jadi yang mau nikah juga demikian. Yang sekarang yang kita pusatkan di pusat paroki Pater. Ya, tapi pokoknya dari 94 ke atas itu Pater itu kami selalu jangkau umat itu pergi ke lingkungan dan kami jalan kaki. Pater Pit ini ya orang ada relasi banyak, jadi dibuka mulut mungkin kasih dia mobil atau motor. Sedangkan saya tidak. Guru agama ya siap datang jemput saya, kita di jalan. Kalau memang tidak ini maka engkau kasih tunjuk saja jalan ini macam oke lo oke saya ikut mana. Masa itu juga jalannya masih parah ya. Jalan parah, jalan itu setapak, jalan raya itu tidak ada toh Pater. Jalan raya tidak ada. Tapi baik Pater juga karena kita memang artinya kamu bilang umat Allah itu bilang pencuri, tetapi sebenarnya orangnya baik, orangnya baik Pater. Jadi saya satu kali itu jalan dengan malam Pater, setelah Jumat pertama misa habis di paroki, kami misa di gua Pater. Itu jam 6:30 baru saya dari gua ke Tulatude, itu persiapan untuk 7 pasang besok menikah. Yang berkat mereka itu adalah Romo Hiro. Saya jalan kaki Pater, saya jalan lewat Webusa, tapi Webusa ini bukan yang sekarang kampung baru di pinggir jalan. Oh di hutan sana, turun di Webusa naik ke Lelawai. Dan itu saya ketemu pencuri beberapa kelompok di situ. Dan itu juga mereka sudah kenal kita, punya keyakinan lain tersendiri bahwa kalau misalnya punya niat yang baik dan untuk pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk keselamatan umat Allah, saya rasa semuanya pasti baik, jalan baik. Tapi
Tapi dari perjalanan akhirnya bisa merangkul dapat umat banyak juga ya ke gereja. Bisa waktu itu Pater itu artinya dengan kunjungan Pater memang umat sambut kita baik dan pastor. Sesudah itu ya tidak mungkin dari Logos minggu datang di sana. Oh misalnya di Tulatuli. Mau tidak mau Pater buat campur seperti 1 bulan kan. Tapi baik Pater. Lalu kira-kira Bapak perjalanan kurang lebih ya agak lama kerja di Paroki. Kira-kira tantangan yang paling berat ya yang Bapak hadapi, entah dengan umat atau ya dengan pelayanan itu di kantor, kira-kira tantangan apa yang paling berat menurut Bapak yang Bapak hadapi? Ya Pater, kalau misalnya berharap dengan umat, kalau saya mau katakan kata yang paling berat yaitu saya berharap dengan anak. Tidak punya umat ini akhir-akhir ini dengan kami di sekolah ini. Oke dulu kurangi Pak, kurangi. Kesulitan itu soal bahasa waktu saya. Orang tidak tahu bahasa Indonesia itu tidak jelas. Saya bahasa daerah di sana yang itu tidak tahu. Itu kesulitan saya yang pertama di situ. Komunikasi Ya. Tapi Pater, walaupun demikian, tetapi di zaman saya dengan Pater Peter itu, saya rasa memang ada kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak seberat yang buat saya sampai tidak bisa buat apa, tidak. Yang biasa-biasa saja. Ya. Kalau dikatakan berhadapan dengan umat Allah punya kesulitan model apa, itu saya selalu berhadapan dengan guru agama. Karena setiap Jumat pertama, Kamis pertama dalam bulan, itu saya buat pertemuan dengan guru agama kampung. Dan itu guru agama kampung datang, mereka sudah datang bawa dengan mereka punya program kerja. Iya. Dalam bulan ini, misalnya Lingkon Tultudik, engkau punya permandian berapa orang? Jadi dulu itu peran guru agama itu sangat bagus Pater. Ketika dengan adanya bilang peremajaan struktur itu dan lain-lain, guru agama dihilangkan itu, kami kewalahan. Karena informasi lebih banyak kan tidak bisa dapat juga. Karena ada apa-apa di lingkungan, yang pertama pasti dari guru agama. Itu artinya dengan umat Pater mau dibilang kesulitan itu yang itu soal komunikasi, karena saya bahasa sekarang juga belum tahu, lalu bahasa Indonesia untuk mereka juga jatuh bangun. Tapi kalau misalnya mereka omong, kita sudah bisa tahu bahwa sebenarnya dia punya maksudnya seperti ini. Itu kalau dengan umat. Tapi kalau misalnya soal kerja saya di kantor Pater, waktu itu kesulitan saya untuk di kantor itu kelancaran administrasi yang mendukung saya untuk lancar itu hampir tidak ada, karena mesin tinggi satu saja. Dan waktu itu kalau Pater tipe pakai ya saya bilang lebih banyak saya tulis tangan. masa itu hanya satu mesin tinggi. Saya bakar dengan aku merasa kalau kerja di Paroki itu Pater itu saya rasa tidak terlalu sebenarnya, karena di Paroki itu dia punya kerja itu Pater, kalau dikatakan bilang full itu musiman. Oh, Musiman Pater, tidak dari Januari sampai di Desember atau full, tidak, itu musiman. Karena itu kalau misalnya sekarang seperti ini Pater, saya sudah bisa hitung, ini pasti saya punya waktu banyak. Karena mau persiapan untuk soal anak sambut baru, mau soal nikah. Tetapi kalau macam yang kerja biasa-biasa seperti itu, saya tidak bisa kerja. Karena saya anggap itu sepertinya, ya mau dibilang saya punya bahagianya gitu ya Pak.
Baik Bapak, itu kira-kira pengalaman dengan berapa pastor ya yang bekerja di paroki selama Bapak kerja di sana? Yang pertama saya dengan Pater Pi. Pater Pi. Pater Peter itu kurang lebih 7 tahun. Wow, 7 tahun. Iya. Lalu Sesudah Pater Peter datang Pater Franz. Pater Franz Teme Franz Teme itu Iya. tidak terlalu lama. tidak terlalu lama. Oke. 2 tahun. Oke. Datang Pater Timo itu mungkin 10 tahun. Wow, 10 tahun. Setelah Pater Timo, Sesudah Pater Timo, Pater Suli. Pater Soli. Pater Soli berapa lama? Ya hampir 5 tahun ya Pak. 5 tahun. Oh, jadi setelah Pater Soli baru saya. Iya. Ya. Baik, Bapak mungkin sedikit apa pengalaman Bapak ya. Ya, maksudnya ini juga maksudnya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Apalagi sekarang Paroki mau masuk 50 tahun, ya, 50 tahun. Kira-kira pengalaman Bapak dalam bekerja selain dengan umat juga harus berhadapan dengan ini para pastor tadi. Kira-kira pasti ada Bapak pasti punya kesan atau pengalaman tersendiri. Iya. Berangkat dari Ini bukan Pater- kita mau menjelekan Betul, imam-imam, Pater. tapi ini satu pengalaman, maksudnya itu juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Pater Peter, orangnya fair ya Pater. Jadi apa yang merupakan tugas saya, beliau betul-betul percayakan untuk selesaikan itu. Mengalami kesulitan silakan tanya. Dan juga bukan apa Pater, tapi kalau saya dengan Pater Pit, saya justru selama kerja Pater, saya buat perbandingan dengan pastor-pastor yang saya kerja dengan mereka. Minta maaf Pater. Pater Peter itu hampir sama dengan Pater sendiri. Iya Pater. Karena saya punya kesulitan, entah kesulitan di dalam rumah tangga, kesulitan saya pun keluarga, kesulitan saya punya anak-anak menyangkut soal sekolah. Saya buka mulut saja, Pater sudah siap mengerti. Urusan dengan saya Pater, urusan kedua. Tapi tolong selamatkan saya sekarang dulu dari situasi ini. Tapi kalau saya ngomong Pater Peter itu memang orangnya fair Pater. Jadi selama Mama dengan Pak Pater ini hanya beberapa waktu saja Mama jalan, Mama juga sempat bilang Tuan Irens hampir sama dengan Pater Pit Bapak. Saya lihat. Itu soal kerja Pater itu kalau saya tidak tahu maka saya tanya beliau. Tetapi yang saya masih bisa buat, saya buatlah itu dalam bentuk konsep ya Pater. Data saya tunjukkan bilang oke yang itu maka kita shiftkan. Mulai dari saya masuk di paroki situ sampai dengan itu hari saya berhenti 22 Desember. Saya merasa bahwa dan pastor saya itu baik sih. Yang pentingnya artinya kalau program yang katakan kita sudah ACC itu buat seperti ini. Jangan kita sudah buat program bagus-bagus dalam perjalanan pelaksanaannya kau tidak pakai itu lah. Itu saya tidak mau lakukan. Jalan ini punya kesan tersendiri ya Bapak, Ya. kesan tersendiri dengan umat, lalu juga dengan para pastor yang kerja di paroki. Baik Bapak, ini kita sekarang hampir mau merayakan pesta jubileum 50 tahun. Mungkin Bapak ada pesan, lalu mungkin harapan apa yang bisa Bapak sampaikan dengan menyongsong perayaan ini 50 tahun. Apalagi sekarang ini lagi bangun-bangun gereja ini. Gereja juga uang sudah habis, fondasi. Tapi baik juga toh Pater. Saya itu hari yang pergi mau datang di CU di hari Lulik, saya sempat lari terus ke sana itu. Sudah rata. Fondasinya kan sudah habis. Belum isi, masih kosong. Ada beberapa yang di depan itu kan sudah mulai rata tuh. Pas waktu itu Bapak Yosira datang. Saya dalam hati. Cepat juga. Tapi baik Pater. Kalau misalnya sekarang artinya sibuk-sibuk untuk perayaan besar itu Pater. Bukan ulang tahun lagi tetapi usia dari Paroginelli itu 50 tahun. Baik juga. Hanya artinya
saya waktu itu tidak berpikir yang lain Pater, saya pikir satu saja. Kalau sampai dengan 50 tahun paroki ini, usianya 50 tahun, kami kalau ada satu gedung yang bagus, itu artinya perjuangan para pastor satu datang ganti satu, satu datang ganti satu, kami senang juga waktu itu. Tetapi omong jujur saja Pater, artinya perjuangan yang omong soal sampai yang sekarang umur hampir 50 tahun, tinggal berapa bulan, 1 bulan ini, Pater, dari pastor ke pastor itu selalu bicara kan. Tapi yang terakhir ini ya rupanya Tuhan berkarya lebih di dalam diri Pater Irens, sehingga ya mau tidak mau apapun yang terjadi, Pater dengan umat yang ada berani untuk coba mulai. Dan ini saya rasa bahwa yang kita sudah mulai dengan fondasi atau dasarnya itu Pater tidak mungkin kita akan lepas. Pasti satu waktu dia akan mulai bentuknya perusahaan Pater apa yang sudah mulai. Ada dukungan banyak dari selain umat di dalam paroki, bisa dapat dukungan dari luar untuk kita bisa selesaikan ini bangunan besar itu. Nah, ini pasti butuh banyak juga ya Pater, tidak sedikit. Kira-kira seperti itu ya Pater. Baik Bapak, terima kasih. Yang pertama ya terima kasih kalau Bapak sudah luangkan kesempatan untuk bisa sharing pengalaman kerja kurang lebih ya agak lama ya di paroki, dan baik kesan dan harapan dengan perayaan jubileum 50 tahun setidak-tidaknya gereja yang sekarang kita sudah mulai start dengan fondasi ini bisa diselesaikan. Baik, jadi terima kasih banyak Bapak. Lalu kita tetap memohon supaya dukungan doa dari Bapak kita juga untuk bisa menyertai kami umat di sana supaya paling kurang ada kerjasama di antara umat dengan panitia, sehingga perencanaan ini tidak hanya sebatas pada fondasi. Jadi kemampuannya itu, tingkatan itu, kerjasama itu diukur dari hasil pencapaian. Kalau memang dia sampai fondasi berarti ya kerjasama kami ya, hanya sebatas itu saja. Kalau satu tiang ya kerjasama kami hanya sampai di situ. Tetapi harapan Bapak tadi itu tuh sangat besar bahwa mudah-mudahan yang sudah kita mulai kita lanjutkan sampai selesai. Dan ini kita satukan dalam doa kita. Sampai di sini. Ya Bapak, salam corona ya Bapak ya.